Shalom, kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran Alkitab kita pada kali ini. Setelah sekian lama saya tidak membuat rekaman video oleh karena situasi duka cita yang menimpa keluarga kami. Nah, sekarang baru kembali saya membuat rekaman video pembelajaran Alkitab kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Pengampunan dari Yesus dan restorasi Petrus. Nah, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita serahkan pembelajaran kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perkenanan Tuhan, terima kasih buat mandat yang Tuhan telah berikan kepada kami, untuk kami bisa sama-sama belajar dan boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Kiranya apa yang kami pelajari malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami secara pribadi, juga bagi saudara-saudara kami yang menonton rekaman video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara, saya akan membacakan Kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Judul perikopnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, puji Tuhan, dalam pembacaan kita kali ini memang perikopnya di sana gembalakanlah domba-dombaku. Tapi pembelajaran kita pada saat ini saya mengambil dari sisi pengampunan dari Yesus dan restorasi atau pemulihan daripada Petrus. Siapakah Petrus? Petrus adalah murid daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, pada ayat yang ke-15 ini kita baca tadi, sesudah sarapan, nah Yesus berkata kepada Simon Petrus. Nah, saudara, cara komunikasi Yesus, sarapan dulu, baru diajak berdiskusi. Nah, sarapan dulu, baru diajak bicara. Jika perut sudah kenyang, pikiran tenang, diskusi pun lancar. Nah, puji Tuhan, cara ini sangat ampuh, cara ini sangat mujarab untuk diterapkan di berbagai lini kehidupan, di swasta, di pemerintahan, di sosial masyarakat, di mana saja, apalagi di gereja. Nah, dalam proses-proses penyelesaian sebuah masalah, dalam proses-proses diskusi, seminar, apapun itu, lebih lancar, bukan satu-satunya, tapi lebih mengena jika para peserta seminar atau para peserta diskusi atau orang yang akan menyelesaikan masalah jika sudah makan terlebih dahulu. Ini contoh yang sangat baik juga ya. Setelah sarapan, percakapan ini terjadi setelah Yesus bangkit. Nah, kali ini sorotan ada pada Petrus, murid daripada Tuhan Yesus sendiri yang cepat memberikan respon terhadap segala sesuatu. Nah, dari 12 murid, ada satu murid yang paling cepat merespon dalam segala sesuatu. Dia tidak memikirkan benar atau salah, pokoknya respon dulu. Ya, banyak di antara kita juga seperti itu. Nah, pada bagian ini kita akan membahas dari sisi pengampunan. Pengampunan dari siapa? Pengampunan yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus
dan restorasi atau pemulihan yang terjadi kepada Petrus kemudian. Yang terjadi kemudian ya. Ada peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelumnya, yaitu pada saat perjamuan malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Dalam sebuah percakapan berikut, kita akan baca dari Yohanes pasal 13. Ya, Yohanes pasal 13. Saya akan baca Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Ini kata Petrus. Jawab Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, sebelum kita lanjut dalam pembahasan, saya akan membaca lagi dalam Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai 27. Ini cerita yang melatar belakangi penyangkalan Petrus dan kemudian peristiwa di mana Petrus menyangkal Yesus sebagai gurunya. Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang Yahudi. Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan ini pertama kali ya, Petrus menyangkal pertama kali. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu. Mereka berdiri berdiam di situ, juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya. Petrus menyangkalnya, katanya, "Bukan." Nah, kedua kali Petrus menyangkal. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Kali ini ada saksi, ya, ada saksi. "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula 3 kali. Ketika Petrus menyangkal yang ketiga kali, ayat selanjutnya, "Dan ketika itu berkokoklah ayam." Nah, ketika Petrus menyangkal yang ketiga kali, berkokoklah ayam. Petrus melakukan penyangkalan. Dia tidak mengakui kalau Yesus itu adalah gurunya. Setelah dia melihat apa yang terjadi di depan matanya, bukan cuma Petrus, tapi murid-murid yang lain juga melihat hal yang terjadi di depan mata mereka, dan itu membuat mereka gugur semangatnya. Nyali mereka turun semuanya. Jatuh nyali mereka, harapan mereka jatuh. Di mana mereka lihat dalam bayangan mereka, Yesus itu adalah seorang pahlawan. Coba kita bayangkan, angin ribut menjadi reda, ombak menjadi tenang. Dia berjalan di atas air, ya, berjalan dia di atas air. Kemudian dia memberi makan 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Dan ada banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di depan mata mereka. Ini ya, di depan mata mereka. Mereka adalah sebuah tim yang kurang lebih 3,5 tahun jalan bersama-sama. Jalan bersama,
tidur ramai-ramai, naik perahu bersama-sama, apalagi makan bersama-sama, dan kemudian pada situasi darurat gugur semangat mereka dan mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah gurunya. Mereka lari semuanya dan Petrus menjadi saksi penyangkalan yang utama karena dia yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh Petrus ini sungguh-sungguh sangat tidak baik. Jangan ditiru ya. Tetapi kita melihat respon Yesus sungguh sangat berbeda. Yesus ketika dia bangkit kemudian bertemu dengan Yesus ketika dia bangkit kemudian bertemu dengan Petrus, Yesus tidak menghakimi Petrus, ya. Yesus tidak mengingat-ingat kesalahan Petrus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengampuni Petrus. Yang pertama, Yesus itu mengunjungi Petrus. Dia kunjungi, ya. Dia kunjungi Petrus pada masa kegalauan Petrus dan kawan-kawannya. Saudara tahu, pada masa kegalauan itu Petrus kembali ke habitatnya. Dia mengajak teman-temannya untuk pergi mancing dan tidak berhasil. Gagal mereka, ya. Yang kedua, Yesus mau makan bersama-sama dengan murid-muridnya, mau kembali makan bersama dengan Petrus. Jadi yang pertama dia kunjungi tadi, kemudian kedua bukan cuma kunjungi, makan bersama. Nah, yang ketiga, Yesus merestorasi Petrus langsung di hadapan teman-temannya, yaitu dengan memberikan kepercayaan baru kepada Petrus, yaitu tugas untuk menggembalakan domba-domba. Nah, jika Yesus sudah menunjukkan teladan bagi kita, maka siapakah kita? Oleh sebab itu, hendaklah kita introspeksi diri dan kemudian kita mengikuti teladan daripada Yesus Kristus yang adalah guru kita sekaligus yang adalah Tuhan dan juru selamat kita. Cukup sekian pembelajaran kita, mari kita ketungkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur terima kasih buat pembelajaran kami pada sesi kali ini. Kami percaya pelajaran ini membuat kami memiliki ketenangan, kedamaian di dalam Tuhan. Biar firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, kemudian akan bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dan memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.